Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin kami dari kelompok 8 mata kuliah sistem pertahanan ingin mempresentasikan dan memperagakan hasil dari tugas di proyek yang telah diberikan sebagai pengganti ujian akhir semester kami pada semester 4 ini. Nah, perkenalkan saya Sultan Zafar Kusara dengan NIM 231151. Seperti saya Andri Muhammad Arif dengan DP 2035. lalu ada yang kaki dengan NIM 3009. kalau yang terakhir Saya Sultan Safara Putri dengan NIM 231151 3017. Baik, izinkan kami untuk melanjutkan ke peragaan dan presentasi proyek ini. Mungkin sebelum peragakannya, kami mulai dengan mengapa kami memilih proyek ini dan latar belakang keseluruhan kenapa proyek ini yang telah kami pilih. Akan dijelaskan oleh Andi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan listrik seringkali tidak efisien dan boros, terutama pada sistem pencahayaan yang kadang lampu lupa dimatikan pada siang hari atau lampu yang tidak lupa dimatikan. Lalu kami menemukan cara untuk menghemat energi listrik. Oleh karena itu dibutuhkan sistem tertanam otomatis yang bisa mengendalikan cahaya lampu berdasarkan intensitas cahaya pada siang hari dan juga malam hari. Dan untuk menciptakan alat ini kita hanya menggunakan alat sederhana saja, yaitu sensor cahaya LDR dan Arduino sebagai mikrokontrolernya. Dengan alat ini penggunaan energi listrik akan menjadi lebih hemat dan efisien. Baik, selanjutnya untuk komponen-komponen yang telah kami gunakan dalam mini project ini akan dijelaskan oleh Altinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang kami gunakan pada proyek ini. Yang pertama ada Arduino Uno yang berfungsi untuk membaca data dari sensor LDR lalu memprosesnya dan mengendalikan relay untuk menghidupkan atau mematikan lampu sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang kedua, kami menggunakan sensor LDR yang berfungsi sebagai sensor cahaya, di mana pada saat terang resistansinya kecil, tegangan ke Arduino akan kecil juga sehingga lampu akan mati. Lalu pada saat gelap resistansinya akan tinggi, tegangan ke Arduino akan besar sehingga lampu akan menyala. Yang ketiga ada relay yang berfungsi untuk mengatur arus tinggi pada kabel di rangkaian menggunakan arus rendah sehingga menjadi kompatibel. Lalu ada jumper yang berfungsi untuk menghubungkan antar komponen, breadboard yang berfungsi untuk menghubungkan rangkaian tanpa perlu disolder. Lalu yang terakhir ada lampu yang berfungsi sebagai outputnya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, selanjutnya untuk peragaan alat dan penjelasan mengenai bagaimana rangkaiannya bekerja akan dijelaskan oleh Ibu. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk rangkaian pada proyek dan bagaimana cara kerja dari proyek. Nah, pertama itu untuk bentuk rangkaian, di mana kita dapat melihat pada sensor itu terdapat 3 pin. Nah, di setiap pin itu terhubung ke ground 1, VCC 1, dan terus 1 untuk analog input. Nah, apa alasannya terhubung ke analog input? Itu agar cahaya yang ditangkap pada sensor itu diterima oleh Arduino. Nah, selanjutnya rangkaian pada relay. Nah, di relay itu juga terdapat 3 pin, di mana satu terhubung ke ground, dan satu lagi ke VCC, dan satu lagi itu ke digital input. Nah, dapat kita lihat di sini itu pada digital input itu terhubung pada pin 13. Nah, sebenarnya untuk pemilihan pin ini sebenarnya bebas, akan tetapi kami menyesuaikan dengan source code yang ada pada Arduino. Makanya di sini terhubung pada pin 13. Selanjutnya itu kita menggunakan Arduino ini pada besar tegangan itu 5 volt. Nah, untuk tegangan 5 volt ini itu harus terhubung pada relay dan pada sensor. Nah, bagaimana cara menghubungkan keduanya? Kita memerlukan itu yang namanya breadboard. Nah, di sini itu pada rangkaian tali warna hijau ini itu terhubung pada 5 volt pada Arduino, hubungkan ke breadboard. Terus
VCC pada sensor terhubung ke breadboard, dan VCC pada relay itu juga terhubung pada breadboard agar arusnya itu terhubung ke tegangannya itu terhubung ke sensor dan pada relay. Nah, bagaimana cara kerjanya? Pertama kita menghubungkan ini, terus sensor itu kita tutup. Nah, jika sensor tidak menangkap cahaya, maka lampu akan otomatis hidup sendiri. Nah, apabila masih ada cahaya, itu bakal menghidup seperti ini. Jika full menangkap cahaya, itu lampu otomatis akan mati. Nah, terus sedikit saran saat melakukan percobaan itu diarahkan hati-hati karena di sini rawan kesentrum. Jadi untuk menghindari hal tersebut kita harus mematikan terlebih dahulu kontaknya agar saat percobaan itu lebih safety. Sekian untuk penjelasan dari cara kerja dan bentuk rangkaian. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan yang kami gunakan pada Arduino IDE. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya saya akan melakukan share screen untuk menjelaskannya. Saya Sultan Zafran Syahkuswara dengan NIM 2311512027 akan menjelaskan codingan yang kami gunakan untuk Project Sister 1 sebagai pengganti UAS yang menggunakan microcontroller Arduino R3 yang terhubung kepada sensor LDR dan relay. Nah, di sini untuk pertamanya kita akan mendefinisikan menggunakan define untuk mendefinisikan LDR dan LED. LED ini sendiri sebenarnya adalah relay, namun karena relay terhubung ke lampu, maka kami di sini menggunakan kode LED saja agar mempermudah, di mana LDR terhubung kepada analog output dan LED terhubung kepada pin 13. Selanjutnya adalah flash setup yang digunakan untuk melakukan pengaturan atau setup kepada LDR dan relay tadi, yang dimana LDR ini berperan sebagai input dan LED sebagai outputnya. Nah, LED di sini relay yang nantinya akan menghantarkan listrik kepada lampu. Di sini kami menggunakan baud rate sebesar 115.200. Lalu di bawahnya dilanjutkan dengan void loop, yang dimana di sini adalah coding untuk perulangan kondisi agar rangkaian ini dapat bekerja terus-menerus. Di mana di sini kami menggunakan LDR value sebagai analog rate-nya, di mana LDR value yang menjadi ketetapan selanjutnya di sini adalah void loop. Merupakan codingan yang digunakan untuk perulangan kondisi agar rangkaian ini dapat bekerja terus-menerus selama rangkaian ini dihubungkan ke listrik. Nah, di sini kami menggunakan LDR value sebagai analog rate-nya, di mana jika LDR value lebih dari 300, maka akan terjadi beberapa kondisi. Nah, di sini kami menggunakan LDR value dengan nilai 300 sebagai threshold, di mana jika melebihi nilai 300 ini, maka digital rate akan ditulis menjadi 0, di mana maksudnya jika LDR mendeteksi nilai lebih dari 300 lux, maka LED akan mati karena nilainya 0. Sedangkan jika tidak atau kurang dari 300, maka digital rate-nya akan menulis 1, artinya lampu akan hidup. Nah, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan codingan pada rangkaian yang kami buat. Saya kembalikan kepada penjelasan selanjutnya.